Jadi yang gue bingung, urusannya apa sama gue? Apa-apa lo nanya gue, apa-apa lo ke gue bingung. Belum hilang rasa trauma Ivan Gunawan berurusan dengan Oma Nino yang heboh menagih pinjaman 200 juta. Pria yang akrab disapa Igun itu kembali dibuat pusing dengan ulah seorang ibu yang tiba-tiba datang ke butiknya. Padahal butik Igun hanya menerima tamu yang sudah membuat janji sebelumnya. Ibu tersebut mengaku mendapat wangsit yang harus secepatnya ia sampaikan kepada Igun. Tadi pagi, pas saya lagi di butik, ada salah satu ibu. Kita nggak ada janjian sebelumnya, karena kebetulan di butik saya itu mereka yang datang hanya mereka yang buat appointment. Mereka datang ke saya, terus dia pengen ngomong serius sama saya. Satu lantai semua bingung karena trauma dengan hadirnya ibu-ibu yang dengan segudang masalah sebelumnya. Jadi dia cerita bahwa dia itu mendapatkan mimpi. Dia mendapatkan mimpi untuk bisa menjodohkan anaknya dengan seseorang. Which is seseorang itu adalah orang hebat yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan saya. Saya pun kenal-kenal banget juga enggak, sering bersinggungan juga enggak. Tak hanya pusing 7 keliling, Igun pun sampai naik pitam. Bagaimana bisa ibu itu yang notabene bukan siapa-siapanya, bahkan kenal pun tidak, bisa memintanya jadi perantara seseorang yang bakal jadi jodoh anaknya. Jadi yang gue bingung, urusannya apa sama gue? Apa-apa lo nanya gue, apa-apa lo ke gue bingung. Lo ngerti gak? Yang bukan urusannya sama gue, lo cari sendiri dah. Secara gue juga punya permasalahan. Ngapa jadi masalah lo jadi masalah gue? Lo mau kenalan sama orang kek, lo mau ada urusan kek, lo langsung aja hubungin. Apa urusannya sama gue? Ya Allah. Igun menyadari sebagai public figure sekaligus pengusaha. Ia cukup dikenal dan melayani banyak orang. Namun terkadang hal itu justru jadi bumerang baginya. Apalagi sejak kisruhnya dengan Oma Nino viral di sosial media. Sampai-sampai Bunda Korla yang tinggal di Jerman ikutan emosi dan membelanya. Ujung-ujungnya minta tolong. Minta tolong bukannya 1.000 2.000 perak, 200 juta. Ada uang mainan mau. Iya karena kan aku jual jasa ya, aku tuh jual baju. Jadi kalau aku jualan tuh orang seneng ketemu aku, seneng aku yang aku yang layanin, aku yang temenin, terus udah gitu mereka bisa foto gitu kan, mereka bisa dapat langsung ceritanya dari apa yang aku buat, mereka tuh seneng. Makanya kalau Bunda Korla itu kan hidupnya di sosial media ya, dia bangun tidur buka sosial media. Saya juga bukan tipe yang kalau ada masalah saya ngadu ke Bunda Korla atau ngadu ke ibu saya atau ngadu ke orang-orang yang saya anggap dekat gitu ya. Dia kan punya sosial media, dia nonton, dia mungkin melihat aku berurusan dengan orang lain, yang mungkin dia ingin melakukan pembelaan gitu. Kejadian tersebut menambah rasa trauma Igun. Tak mau lagi jadi sasaran orang. Kini Igun mengambil sikap tegas kepada siapapun orang yang meminta pertolongannya. Walaupun ia suka berbagi, tapi ia mengaku tak suka dipaksa untuk melakukan hal itu. Ya walaupun aku suka berbagi, tapi kalau kita berbagi itu kan semuanya dari hati ya. Apa yang kita lakuin, kita kayak punya target kemana, kita lagi mau fokus kemana gitu. Tapi kalau misalnya kita mau berbagi, tapi rasanya seperti dipaksa, rasanya kayak kita mau punya utang, rasanya juga nggak enak gitu. Karena kalau menurutku berbagi itu kaitannya adalah hubungan kita sama Allah ya gitu kan. Kita kalau berbagi itu kan mengharapkan keberkahannya. Karena perempuan kalau sudah cerita, bohong pun dengan mengeluarkan air mata, itu bisa menjadi opini.
Curhatan Kalina Oktarani mendadak viral ketika kenang masa pahit saat masih berstatus menjadi istri Vicky Prasetyo. Kala itu, Kalina yang keguguran justru ditelantarkan oleh Vicky. Tanpa ada kepedulian, Kalina dibiarkan berjuang sendiri di rumah sakit, sementara Vicky memilih untuk tetap syuting. Kejadian ini pun menjadi luka terdalam bagi Kalina. Hingga kini, masih begitu membekas dan meninggalkan trauma. Dulu saya benar-benar ngejar pengen punya anak lagi, tapi setelah makin kesini, biarin aja anak bayinya dari cucu saya aja, dari Aska aja. Mengajilah untuk memberikan dan mendapatkan makna. Jangan malah menjadi ajang menggibah ataupun memfitnah orang lain. Kalau mau ada sesi curhat, tulis di kertas. Tanpa harus kita tahu siapa yang menceritakan. Kamu kalau punya pasangan yang ternyata penyuka sesama, masa dilanjutin? Kamu yang ternyata punya pasangan suami, kamu ternyata punya istri yang kita juga katanya udah cerai tapi ternyata belum cerai, masa kita mau lanjutin juga? Kayak gitu. Terus dia gitu yang nggak bertanggung jawab, masa mau dilanjutin? Jadi ya ibaratnya saya tuh pengen punya pasangan yang kita sama-sama equal, dalam arti yang kita saling support satu sama lain kan gitu. Jadi Padahal kala itu Kalina begitu ingin memiliki momongan lagi. Bahkan dirinya juga selalu mengedepankan keluarga lebih dari segalanya. Tetapi apa yang didapat justru kepahitan yang hingga kini belum juga termaafkan. Apalagi saat masih bersuamikan gladiator cinta, Kalina ditipu berkali-kali dengan skandal wanita lain. nggak komunikasi lagi, cuma nih saya maaf ya, ini saya bukan menjelekan atau apa. Kalau masukan dari saya dan doa saya juga untuk siapapun namanya dia gitu, di saat mau melakukan rumah tangga yang baru, pastikan tidak ada lagi wanita di samping kamu. Ya nggak apa-apa lah, tapi bagi aku tolong stop. Kisah kita udah selesai. Ke TV lah, berdiri di kakimu sendiri. Mau ngelucu kek, mau jadi presenter kek, mau acting kek, berdirilah dengan kisahmu sendiri. Ya, bolak-balik nikah cerai hingga 4 kali. Membuat Kalina kapok dan ogah untuk menikah lagi. Tetapi kali ini Kalina justru dipertemukan oleh Jimo Putra Petir, seorang musisi yang memiliki kisah asmara yang sama. Membuat Ibu Aska itu pun berani untuk membuka hatinya kembali. Balik lagi, kenapa sekarang kemarin-kemarin saya nggak pernah, udah jarang posting berdua karena takutnya amit-amit nauzubillah menjalik gagal lagi. Kata itu kan repot kan, lu ngapusnya kan, tadi gituin lagi. Jadi ya udahlah. Lantas benarkah keinginan untuk berumah tangga kembali itu membuat Kalina getol cari cuan dengan berbisnis kuliner, menjual es teler viral modal dari Aska sang anak, di mana bisnisnya sukses dan kini telah memiliki cabang baru. Saya sedang ada di, bukan but lagi yang pastinya, jadi aku buka cabang yang kedua di Kelapa Gading. Kalau kalian yang berada di Kelapa Gading dan sekitar langsung aja datang sini, Nas. Saya bangga karena dia anak yang baik. Kalau apa yang dia lakukan dengan kebaikan dia itu sudah perilaku ya seorang anak terhadap ibunya lah.